Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, kita pindah dari MU-an, kita pindah ke La Liga. La Liga, tapi sebelum kita pindah ke La Liga, kita ada saweran dulu Ji. Ya. Dari Pain is Love katanya, Wah, dari Pain Rp50.000. Salam hangat untuk Kanesa, love. Terima kasih. Pain is Ada Love. lagi Idoy. dari Red, Idoy, Rp100.000. Barsha pesta mulu, Bayern tanda tanya, Real Madrid tanda tanya. Terus apa lagi? Ya Menarik seminggu ke depan. Oke. Mas seminggu ke depan ketemu Bayern di Ketemu meeting, Bayern dia. habis itu Madrid di weekend. Menarik itu. Memang ini fixtures yang Berat. tricky buat Barcelona sebetulnya, termasuk laga melawan Sevilla kemarin. Tapi ternyata Sevilla nurunin komposisi yang menyerang dan ini siapa yang pada main ya kan? Kalau orang lihat rosternya Line-up-nya. Sevilla terutama di line up, kok nggak ada pemain-pemain yang biasa merumput gitu. Navas nggak ada, pemain-pemain yang regulernya lah ya, pada nggak main. Pilihannya adalah pemain-pemain seperti ini. Sampai ada pemain yang gue pikir siapa nih, gue kenal Gerard Pique. Bukan Pique. Akademi Barcelona juga kan itu Iya, akademi. Pique. Itu gue gak tahu emang ya itu. Iya, akademi Gerard juga. Pique ini siapa? Anaknya Gerard Pique apa siapa? Di akte salah, maunya nulis Pique. Typo Mas. Oh, administrasinya nggak bener. Sevilla, Sama kayak di negara Sevilla. mana gitu ya. Ada lagi berapa saweran? Udah itu ya. Itu tuh yang dari Red. Oh, udah. Udah. Oke, sekarang kita ke La Liga karena ada Gavi yang comeback setelah 348 hari. Welcome back. Dan ikut 20 tahun pesta penuh. Barcelona. Bener, tapi mainnya harus spirit-spirit ya. Ya, Ini iya gimana nih kalau lihat biasanya Manchester tahapnya berapa lama nih di akhirnya bisa masuk ke posisi utama lagi nih? Ya untungnya Hansi Flick Untungnya. De Jong kemana ngomong-ngomong? Kemarin kok nggak main De Jong? Masih di Barcelona. Kemarin kan katanya udah, sebelumnya kan udah main, sebelum jadi internasional kan udah main. Udah ada Casado, nggak Apa perlu karena di Belanda dia capean akhirnya? Di Belanda kemarin main nggak sih? nggak perlu banget. Wih. Ada Casado ya Mas ya? Ambil Ji, Ya, ambil Yong. MU. Siapa Casado? Ini MU Frankie kan De Jong. Buat jual gajinya nggak masuk akal, Gantiin gope. Eriksen. Gope nih gajinya dia, siapa yang mau bayar 400 sama Mahal, gope tuh dia. Iya, rotasi yang begitu radikal yang dimainin terus sama Hansi Flick ternyata berpengaruh pada kestabilan tim ini secara utuh. Semua yang dimainin akhirnya ngasih effort lebih. Iya. Di setiap pertandingan dikasih kesempatan, mereka selalu buktiin sejauh ini ya works buat mereka gitu. Siapapun yang dimainin, mereka bisa menjaga konsistensi. Mungkin lu nggak melihat Barcelona yang seindah dulu untuk main tik-tak pendek, bangun dari bawah, tapi mereka jauh lebih Produktif, direct, mematikan. produktif, direct, sepertiga mereka itu langsung ke sepertiga terakhir, bypass di sepertiga keduanya, dan di depan Rafinya lagi bagus-bagusnya, Iya. si Lamine Yamal juga progressionnya cepet banget, mengalirin bola ke depan, lalu kemarin Ansu Fati yang udah jarang kita lihat, kemarin performnya ya lumayan juga ya, mungkin Bagus. bukan kayak pertama kita nongol dia main kan kayak Lamine Yamal gitu ya. The next. Tapi sekarang ya udah cukup dengan apa yang dimauin sama Hansi Flick dari sisi permainan. Cukup stabil lah dari lini belakang, tengah dan juga depan. Artinya ini opsinya sekarang cukup banyak kan si Flick. Pablo Torre pun bisa nyetak 2 gol. Victor Powen juga menurut gue mainnya bagus ya dari sisi permainan. Akhirnya Hansi Flick bisa tanpa melihat pemain-pemainnya secara sistem udah jalan dia. Berarti Akademi Barcelona ini bagus banget sih. Wah. Akademi La Masia ini terbukti saat lu dipegang nahkoda yang bagus, kelihatan mereka nggak ada inferior kompleks. Kita pemain muda, Pablo Torre kan di U23 atau U21 kemarin Spanyol juga menjadi pemain terbaik juga kalau nggak salah. Jadi emang bagus, dan gua semalam ngomong nonton Barcelona itu udah kayak apa ya? Hiburan banget gitu. Enak dia, Ini bagus enak banget. banget. Bocil ya. Iya, enggak maksud Mainnya lu dengan semangat banget main bocil-bocil, muda ini. tapi kayak begitu. Lu main high press, lu hanya meninggalkan Casado di belakang. Lu si Pedri tinggi sejajar sama Rafinya. Iya. Ada Ansu juga nggak sebagai winger banget, dia masuk ke dalam jadi nomor 10-nya Nomor 2. 10 dia kemarin. Iya, Balde tinggi banget main. Kunde juga oke. Lewandowski, wah ini juga gila. Dia hanya kalah, ya dia sekarang kan top 5 league top scorer kan Messi, Iya. Ronaldo, nomor 3-nya kan Lewandowski. Jadi buat gue ini luar biasa banget catatannya. Jadi buat gue Barcelona ini kemarin pun dia tahu kan akan menghadapi fixtures yang luar biasa berat. Jadi 5 pemain yang diganti itu pemain yang menyerang semua gitu. Jadi pemain tengah kebertahannya malah nggak ada gitu. Dan adanya Gavi datang, gue sih nggak mau terlalu banyak berharap dia bisa langsung tuning in, karena ini tim udah lumayan jalan juga.
kalaupun dia dimainkan pasti bakal bergantian dengan siapa, misalnya dengan Pedri atau mungkin nanti dengan nomor 10 yang diganti. Rafinya sekarang juga lagi dalam fase yang enak banget gitu. Jadi buat gue ini tim lagi enak. Gue nggak pengen dengan adanya seorang Gavi, oke harus dimainkan karena dia bintang dan lain-lain. Iya, De Jong aja nggak langsung jadi starter kan. Yes gitu. Dan tapi tetap lah kalau boleh gue impress dengan satu nama, gue Casado sih. Casado ya. Casado dengan dia semudah itu dia bisa menjadi, karena nggak mudah tugasnya, kecuali jadi tandem, ada tandem midfield di tengah. Ini nggak, dia sendiri beneran. Pedri yang biasa lah ngancak-ngancak ke depan, tandem maju ke dengan depan. Rafinha dan juga Ansu Fati. Tapi semudah Casado itu bisa menunjukkan kualitas yang Holding luar biasa. sendirian di Holding belakang situ sendirian, ya. menjadi jembatan antara back dan juga depan. Gua rasa sih Casado kalau nggak cepet-cepet dipagerin, kayaknya banyak tim-tim lain yang bakal mencoba mendekati sih. Tapi ini kelihatannya dari kekalahan Osasuna membuat kayaknya mau nggak mau Hansi Flick tetap harus punya core-nya yang rotasinya nggak semua gitu, tapi core-nya yang tetap. Menurut lo siapa Mas yang paling core? Sebut 4 deh atau 3 deh yang memang nggak boleh tergantikan. 4 deh. Kalau kemarin kan fans Barcelona sebelnya sama dia belum tahu harus rotasi di mana. Iya. Laga away itu agak-agak haram untuk dirotasi. Rotasi yang ekstrim apalagi ya. Betul, terutama kalau lo tampil di tadinya dulu Camp Nou, sekarang lagi di Luis Campanis, lo masih boleh lah melakukan rotasi yang cukup radikal gitu ketika lo tampil home. Tapi kalau away lo jangan sampai itu. Nah, makanya gue selalu ngomong kan poros itu tuh yang selalu dimainin. Ya sekarang memang Inaki Peña ya mau nggak mau yang sekarang jadi kiper. Lalu depannya ya Kubarsi sih menurut gue ya sekarang one of the best defender di usia muda, sangat matang. Lalu depannya Lenioro mana nih Lenioro? Cedera, belum ada. belum ada. Ntar one of the best juga tuh MU. Katanya belum lihat mainnya kayak Aduh, aku apa. happy nih kalau bahas-bahas begini nih. Terus. Lalu depan either Nah, ini siapa nih? Pedri atau Pedri yang akan Gavi, tergantikan tapi ya. sekarang Bukan lagi Pedri. seorang De Jong yang gajinya paling mahal ya. Enggak, Diung kayak tersingkirkan deh. Kelar Dari ya timnya dia. Hansi Flick kayak tersingkirkan deh. bisa. Tapi nggak mau disingkirkan dia di soalnya. Jadi dia Bisa betah banget di Barcelona. Pau Victor, bisa Casado main. Sayapnya bisa. Bebas, Lamine Yamal bebas. nggak tergantikan berarti ya. Ya depannya Lamine Yamal. Dan Lewandowski. Dan Lewandowski ya. Berarti 4 itu yang kayaknya nggak tergantikan. Rafinha juga sebenarnya masuk ke dalam list itu juga sih, pemain yang nggak Rafinha sekarang ya tak tergantikan sih. Iya sih, Rafinha lagi tak bagus-bagusnya tergantikan. Iya, lagi bagus-bagusnya memang. Lagi cukup konsisten ya. Iya. Timnas bagus di La Liga apalagi gitu. Karena timnas gak ada yang lebih bagus lagi mas. Lu sebut sekarang sayapnya siapa yang lebih bagus selain dia sama Martinelli juga jelek. Vinicius udah. Rodrigo, siapa lagi? Anthony, Martinelli, siapa lagi? Situ-situ doang kan main-mainnya. Rafinha lagi dalam fase yang Richarlison. Ya elah, itu Listen dong, West doang Ham joget atau lagi ayam ribut, gini. dia yang jatuh sendiri, yang lain pada berantem, dia doang jatuh. Joget ayam. Pesta gol selalu dibikin oleh Barcelona. Tapi kita lihat apakah Barcelona masih bisa berpesta di midweek nanti di partai Liga Champions yang berat, dan juga pastinya minggu depan di akhir pekan juga akan ketemu rival buyutan. mantan timnya Tanggal berapa Hansi sih? Flick 26 ya? Dia tanggal berapa? 27-nya. 27-nya itu ya, iya. El Clasico ya. Dan kita ngomongin rivalnya juga menangnya tipis-tipis aja, yang penting bisa nempel terus nih. Ada Real Madrid nih. Gimana? Lihat Real Madrid dengan ngeliat rivalnya yang kok pemainnya main-main muda bisa menang telak, tapi Madrid kayaknya masih susah tuh menang telak lawan tim yang ya nggak gampang sih menurut gua. Celta Vigo juga, tapi kayaknya masih belum bisa menemukan kemenangan yang besar gitu buat Madrid. Ya Celta di Balaidos lo selalu nggak gampang lah untuk bisa ngalahin mereka. Pemain-pemain gaek tetap bisa perform di situ. Aspas, sekarang Borja, Iglesias ada di situ. Jadi ya nggak mudah kalau bisa menang di situ. Tapi ya Madrid, kalau Madrid sekarang gue ngelihatnya sih si Ancelotti itu masih coba untuk mencari posisi terbaik dari Mbappe. Mbappe kan kelihatan Kemarin banget balik sih. lagi tinggal dua di depan aja lah. Vini Situ Mbappe ya kan. Si siapa Bellingham jadi tip of the diamond lagi Betul. di posisi seperti itu. Ya ternyata mungkin works dari sisi tidak pernah bertubrukan antara Vini, Mbappe dan juga Rodrigo dalam memulai pertandingan gitu. Tapi kalau di akhir pertandingan mereka main bertiga lagi, ya itu akan sangat mungkin dilakukan oleh Ancelotti. Tapi untuk start games kayaknya sekarang mereka lebih nyaman ketika tengahnya ya, apalagi nggak ada Kroos, artinya mereka butuh dua gelandang bertahannya tuh akhirnya dimainin. Cuma ini sama Kamavinga. Lalu Valverde kalau bertiga semuanya petarung, tidak ada yang kreatif. Lo butuh tetap sosok Modric gitu. Betul. Makanya si Bellingham akhirnya dibantu di posisi itu. Satu sebagai yang di depan ya. Jadi lo punya dua pemain yang punya kemampuan defense yang bagus, tapi juga punya pemain kreatifnya juga dalam sisi Modric atau Valverde dan juga si Bellingham. Di lini tengahnya paling nggak mereka bisa lebih meng-create chance seperti musim lalu ketika mereka tampil dengan komposisi seperti ini gitu. Lihat Mbappe 6 gol dari 9 pertandingan udah cukup nggak menurut lu buat
musim ini untuk awal-awal udah cukup meyakinkan belum buat debut dia? Cukup. Atau lo ekspektasi lebih tinggi dari sosok Mbappe? Dia striker Kayak dan dia- Haaland tiba-tiba udah 10 gol, 12 gol gitu Oh, kan. itu gila. Karena Haaland dia masuk ke dalam sistem yang udah jalan. Iya, iya. Tadi kan Mas Rudi jelasin juga ini Madrid Ancelotti mencari kira-kira mau ditaruh di mana nih gitu. Karena sebagai sayap kiri udah ada Vini juga di sana. Mau di CF dia nggak nyaman di CF. Di kanan udah ada Rodrigo. Jadi mencoba hal baru juga. Cuman kalau dari gol yang tercipta Iya. ini masih kebanyakan ya karena Individual. individunya jago Skill, aja gitu, bukan dari sebuah serangan yang bagus. Iya. Which is nggak apa-apa Nggak gitu. apa-apa. Namanya lu dibayar mahal untuk melakukan aksi-aksi seperti itu. Iya. Kemarin juga golnya Vini passing luar biasa dari seorang Modric. Itu juga gila gitu ya. Inilah Madrid apa namanya tim bertabur bintang. Lu nggak bisa ngandelin permainan bagus ala Aston Villa atau Celta Vigo yang kemarin sayang aja kurang klinis karena dari segi penciptaan peluang loh kok Celta Vigo bagus gitu, Madrid ditembus gitu. Berarti dari segi penciptaan peluang Celta Vigo bagus cuman kurang klinis. Tapi kenapa bisa tertembus? Nah, ini bakal menjadi alarm buat mereka di tengah akhir pekan depan ketemu Barcelona menghadapi tim yang paling banyak bikin gol juga. Iya, Barcelona kan paling banyak bikin gol kan sejauh ini. Jadi apakah lini belakangnya si Barcelona itu bisa ketembus? Oke, itu dia dari persaingan di La Liga. Kita lihat apakah midweek ini akan membuat keduanya juga harus memutar otak untuk menghadapi El Clasico tuh, Nes. Yes, kita baca dulu saweran masih bisa nggak? Yes. Bisa Ya, ya. saweran. Oke, dari Pelestil Aidai Rp50.000. Ayo Olise tetap bersinar terang di Munchen, kalahkan Barca. Dan dari Mail Rp100.000. Halo semua, lagi pingin nyawer aja nih. Woi, terima kasih, Mail. Iseng aja. Lagi Iseng iseng banget aja, tuh, iseng mantap cepet. nih. Ini gua suka nih. Nyawer Terima kasih untuk semua yang udah ramein acara hari ini, Terima live kasih. kita. Terima kasih untuk Thank yang you. nyawer dan terima kasih banyak untuk Aoi dan PT Mitsindo Visual Pratama. Kita ketemu lagi hari Rabu. Bye-bye. Dadah. Adios. Bye.